Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Acisa Haskil, saya dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kelima pahlawan pada delegasi Sidang Dewan Keamanan PBB. Delegasi Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa yang kita kenal dengan PBB pada tahun 1947, yang mana diawali dengan perseteruan antara Belanda dan Indonesia yang berkepanjangan, sehingga PBB harus turun tangan. Organisasi yang baru berdiri selama 2 tahun tersebut harus menghadapi pertikaian antara dua negara yang terjadi akibat pelanggaran perjanjian Linggarjati. Konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer satu pada 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan Australia yang mengadu kepada PBB dan menentang keras Belanda. Sidang Dewan Keamanan PBB pun dilakukan dengan agenda pembahasan sengketa antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di New York, Amerika Serikat. Kelima pria pemberani yang membela Indonesia di mata dunia pada saat itu adalah Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Sujatmoko, Sumitro, Jojo Hadikusumo, dan Charles Tambu. Tokoh pertama pada kali ini yaitu Haji Agus Salim. Pria kelahiran 8 Oktober 1884 ini mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Ia menguasai 7 bahasa yang mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Setelah kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia pun mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani Menteri Luar Negeri yaitu Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri yaitu Nokrahi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam Sidang Dewan Keamanan PBB 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Tokoh kedua yang menjadi perwakilan Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB 1947 adalah Sultan Syahrir. Ialah yang berbicara dan berpidato saat delegasi diselenggarakan. Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 ini menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB. Di atas podium, Syahrir menjelaskan tentang perkembangan Indonesia saat itu hingga sejarah Nusantara. Dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyangkal bahwa Indonesia telah melakukan hal ilegal dan justru Belanda melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Pernyataan Syahrir ini pun mampu mengesankan Dewan Keamanan PBB. Bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat. Berikutnya yaitu tokoh ketiga, yang mana tokoh ketiga ini yaitu seorang cendekiawan Indonesia yang bernama Sujatmoko, di mana beliau ini turut menjadi bagian dalam delegasi Indonesia.
pada sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Dia menjadi anggota delegasi Indonesia termuda. Dalam sidang tersebut, meskipun tidak memiliki gelar akademik formal, pria kelahiran Sawah Lunto 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang dari tahun 1980 hingga 1987. Dia juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Sujatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia melalui forum-forum di dalam dan di luar negeri. Sujatmoko mengeluarkan pemikiran-pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Kita lanjut lagi kepada tokoh yang keempat, yang mana tokoh keempat ini yaitu Sumitro Djo Hadikusumo, adalah seorang tokoh besar ekonomi Indonesia. Sumitro mengenyam pendidikannya di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1947, Sumitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947, Sumitro menyusulkan untuk membentuk Komisi Pengawas Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Dia juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, pria kelahiran 29 Mei 1917 ini meninggalkan banyak warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Setelah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ini membantu usaha-usaha kecil bermodal lemah dengan sistem kredit pinjaman modal. Tokoh kelima, Charles Tambu, adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Charles Tambu turunan asing tapi jiwanya Indonesia. Tertulis di majalah Merdeka Oktober tahun 1949. Awalnya Tambu ini diletakkan di Indonesia oleh Belanda untuk membantu radio berbahasa Inggris. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang ikut hadir di delegasi PBB 1947. Presiden Soekarno bahkan langsung menerbitkan paspor Indonesia untuk Charles Tambu, seorang anak imigran yang berasal dari Sri Lanka yang pernah diejek oleh Belanda sebagai seorang Tambi yang lari dari Singapura, kemudian berkolaborasi dengan Jepang, lalu menjadi kaki tangan Republik Soekarno dan Hatta. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Tambu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila hingga tahun 1953. Nah, mungkin sekian saja video dari saya, dan menurut saya di sini dari kelima tokoh tadi itu yang paling menginspirasi adalah Sultan Syahrir, yang mana beliau berpidato di depan PBB dan menyampaikan bahwa Indonesia ini tidak bersalah, bahkan bisa membuktikan
bahwa Indonesia saat itu sedang dituduh oleh Belanda. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.